Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya yaitu Retna Anjarsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Yang pertama yaitu sejarah kurikulum. Langsung saja ke kurikulum 1947. Pada kurikulum ini itu perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Bentuk yang memuat pada kurikulum 1947 yaitu ada dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Pada tahun ini, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau biasa disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Diberi nama Rencana Pendidikan 1964 ini, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 ini yaitu menjadi ciri dari kurikulum ini. Cirinya yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur. Pengembangan sistem instruksial atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dia capai dari setiap kegiatan pembelajaran. Next, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini adalah biasa disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Siswa di sini diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini menjelma sebagai kurikulum super padat disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Muatan lokal ini bergantung pada daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. KBK merupakan kurikulum pengganti kurikulum 1994. KBK ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP.
kepanjangannya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Selanjutnya yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Menurut Reja Madyaharjo berpendapat bahwa terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan Indonesia pada khususnya, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum merupakan sebuah asumsi yang berasal dari sosiologi dan dijadikan sebagai titik tolak pengembangan kurikulum. Menurut Daud Yusuf, berpendapat bahwa terdapat 3 sumber nilai yang ada pada masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan. Sumber nilai tersebut adalah logika, sebuah aspek pengetahuan dan penalaran, estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan, dan etika bersangkutan dengan aspek nilai. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan asumsi yang berasal dari psikologis. Atas dasar itu, terdapat 2 cabang psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Menurut J.P. Chaplin 1979 mengemukakan psikologi perkembangan adalah sebuah cabang yang mempelajari proses pengembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran. Psikologi belajar merupakan sebuah studi tentang bagaimana individu belajar. Teori belajar pada pendekatan psikologis yaitu sebuah upaya dalam mengenali kondisi objektif terhadap individu anak dalam proses belajar pada rangka pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Selanjutnya yaitu rencana kurikulum masa depan. Rencana kurikulum masa depan itu ada 2, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Yang pertama yaitu synchronous learning, itu ada 2 macam, itu ada live dan virtual. Yang live itu merupakan pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kalau virtual synchronous learning itu pembelajaran dilakukan dengan aplikasi tatap muka. Selanjutnya yaitu asynchronous learning, yaitu juga ada 2. Yang pertama yaitu asynchronous belajar mandiri atau self-directed asynchronous, dan kolaboratif asynchronous yaitu belajar kolaboratif. Pada asynchronous learning ini tidak terdapat pengaruh dari guru. Selanjutnya yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, isinya yaitu penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Dari 13 komponen RPP pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Selanjutnya yaitu sekolah, kelompok guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Baik, selanjutnya yaitu ada rancangan perencanaan pembelajaran atau RPP, bisa dilihat langsung. Isinya sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Biasanya RPP ini itu disebut dengan RPP 1 lembar. Bisa dilihat ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.